Fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pak Indra Setiawan, guru pengampu mata pelajaran komputer jaringan dasar SMK kelas 10 TKJ. Pada hari ini kita akan bahas materi tentang bagian-bagian perangkat keras komputer, di mana untuk materi ini ada hubungannya dengan materi yang minggu kemarin kita telah bahas tentang keselamatan kerja khususnya di bidang komputer. Sebelum kita menuju ke materi, supaya materi hari ini bermanfaat, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Gimana kondisinya? Tetap semangat ya. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan. Oke, sebelum materi, ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah untuk tujuan pembelajaran hari ini, kalian nantinya mampu memahami bagian-bagian perangkat keras komputer. Yang kedua, mampu menjelaskan beberapa bagian perangkat keras komputer. Ini ada gambaran ya. Ini gambaran perangkat-perangkat keras komputer, di mana nanti perangkat keras komputer ini ada 10 ya, ada 10 saling terkait. Ada input, ada proses, dan ada output. Ya, ini jadikan satu. Ini semuanya bagian perangkat-perangkat komputer. Langsung menuju ke materi. Sistem komputer itu terdiri 3 jenis perangkat keras, yaitu perangkat keras input, proses, dan output. Di mana ketiga ini diatur sedemikian rupa membentuk sistem terintegrasi untuk dapat melakukan input, proses, dan output data. Ya, dari ketiga ini itu saling berhubungan. Jika salah satu perangkat keras ini bermasalah atau tidak ada, itu komputer tidak berjalan dengan baik. Ya. Berikut adalah perangkat keras input. Perangkat keras input adalah jenis hardware yang berfungsi untuk memasukkan data input ke dalam memori sistem komputer. Contohnya di sini adalah keyboard, dan mouse. Di mana keyboard itu nanti fungsinya untuk contoh mengetik. Itu inputan. Termasuk mouse untuk menggeser, untuk kursor itu juga inputan. Selain itu, selain keyboard dan mouse juga ada scanner. Scanner itu fungsinya untuk memindahkan gambar biasanya menjadi tulisan atau dokumen atau file. Nanti disimpan di komputer atau di flash disk. Kemudian ada DVD-ROM atau optical drive ya. Misal untuk melihat CD, kaset CD, di dalamnya ada film ya, nanti itu sebagai inputan dimasukkan ya. Kemudian ada lagi like pen untuk menggambar. Itu yang orang senang desain grafis ya, itu biasanya menggunakan like pen. Kemudian ada barcode itu yang ada di swalayan, itu juga termasuk perangkat inputan. Yang kedua adalah perangkat keras proses. Perangkat keras proses adalah jenis hardware yang berfungsi untuk melakukan olah data atau eksekusi perintah terhadap data yang dimasukkan. Contohnya di sini adalah prosesor, VGA, kartu suara, motherboard, dan lain-lain. Nah, tadi setelah input, setelah ngetik, contoh katakanlah ngetik, nanti akan diproses. Ya, diproses oleh prosesor. Nah, kartu suara dan lain-lainnya diproses oleh CPU. Jadi dari input nanti diproses ini perangkatnya ya.
ada prosesor, ada motherboard, ada VGA, kartu suara, RAM, hard disk, power supply. Itu semua yang memproses. Ya, jadi setelah ada inputan masuk akan diproses oleh perangkat ini. Berikutnya adalah nomor 3, perangkat keras output. Perangkat keras output adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses. Contohnya di sini adalah monitor. Monitor setelah tadi input mengetik selesai diproses oleh CPU, nanti akan ditampilkan di monitor. Selain itu, perangkat keras output ada speaker. Jika kita membunyikan suara atau memainkan suara di komputer, nanti akan diproses, nanti keluarannya adalah outputnya adalah speaker berupa suara. Bisa juga printer nanti untuk mencetak. Setelah kita ngetik selesai, diproses oleh CPU, kemudian dicetak hasilnya nanti di kertas ya. Kemudian ada proyektor. Ini seperti monitor ya, cuma tampilannya besar. Ini macam-macam dari perangkat keras outputan. Dari ketiga ini itu saling terhubung ya, saling terhubung, saling terkoneksi. Jadi jika ada salah satu yang tidak ada, perangkat yang tidak ada, maka komputer tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Ya, jadi kesimpulan materi hari ini ya, disimpulkan bahwa di dalam mesin komputer terdapat 3 perangkat keras komputer, yaitu perangkat inputan, proses, dan output. Jika salah satu perangkat tersebut mengalami kerusakan, maka komputer tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Ya, jadi kesimpulannya begitu. Contoh lagi, jika keyboardnya tidak ada atau rusak, ya, maka dia bisa digunakan hanya untuk membunyikan suara atau yang lain, tapi tidak bisa untuk mengetik, jadi kurang normal. Contoh lagi, di outputannya nggak ada LCD-nya atau monitornya, dia tidak bisa digunakan. Tidak ada LCD-nya, tidak ada printer, tidak ada proyektor, tidak ada outputannya, maka tidak berjalan dengan baik. Itu kesimpulan materi hari ini. Oke, berikutnya silakan kalian mengerjakan di kertas folio ya. Di sini ada soal, sebutkan modul alat yang dibutuhkan dalam bagian-bagian perangkat keras komputer, jelaskan pula masing-masing fungsinya. Buat di dalam bentuk tabel. Ya, nanti dikumpulkan. Oke, selanjutnya untuk materi selanjutnya untuk minggu depan adalah kita bahas tentang merakit komputer, karena tadi bagian-bagian komputer kalian sudah bisa, sudah menguasai. Minggu depan kita akan bahas tentang merakit komputer. Dan ini ada penugasan, silakan dicari, dicatat di buku bagaimana langkah-langkah cara merakit komputer. Tetaplah semangat belajar, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, itu akan memberikan manfaat kalian di masa yang akan datang. Sebelum diakhiri materi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.